Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiuddin Al-Afdali dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 3B Fakultas Agama Islam Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang masalah sighat isim masdar, wazan dan contohnya. Studi masdar ghairu mim. Pengertian masdar ghairu mim adalah al-masdaru ghairul mimi lam yakun fi awalihi mimun zaidatun, yang artinya masdar ghairu mim adalah masdar yang tidak diawali dengan mim tambahan. Jadi itu pengertian singkatnya dari masdar ghairu mim. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada masdar ghairu mim pada fi'il sulasi mujarrad muta'addi yang memiliki dua wazan. Wazan yang pertama adalah fa'lun. Wazan ini untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila dan fa'ala, baik berupa fi'il sahih maupun yang terdapat huruf ilat. Contohnya fataha yaftahu fathan, ya artinya membuka ataupun buka, dan sara yasiru sayran yang artinya berjalan. Jadi kedua contoh ini bentuk masdarnya mengikuti wazan fa'lun karena berupa fi'il sahih maupun yang berhuruf ilat. Wazan yang kedua ada fi'alatun. Wazan ini untuk fi'il yang menunjukkan arti menghasilkan produk ataupun sebuah kerajinan. Contohnya di sini ada tobakho yatbakhu tibakhotun yang artinya masakan. Jadi contoh ini mengikuti wazan fi'alatun karena memiliki arti menghasilkan suatu produk. Lanjut, di sini ada masdar ghairu mim pada fi'il sulasi mujarrad lazim yang memiliki 10 wazan. Yang tadi adalah masdar ghairu mim pada fi'il sulasi mujarrad muta'addi. Sekarang yang lazim. Di sini memiliki 10 wazan. Yang pertama wazan fu'latun. Wazan ini diperuntukkan kepada fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila dan menunjukkan arti warna. Contohnya di sini hamira yahmaru humratan yang artinya warna merah. Jadi lafaz ini mengikuti wazan fu'latun karena memiliki arti warna. Yang kedua ada wazan fu'ulatun. Wazan ini untuk fi'il madhi wazan fa'ila dan menunjukkan arti sesuatu yang tetap. Contohnya rotiba yartobu rutubatan atau rutubatun yang artinya basah. Karena basah adalah sesuatu yang tetap, maka lafaz ini masuk kepada wazan fu'ulatun. Wazan yang ketiga ada fa'alun. Wazan ini untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila dan tidak menunjukkan arti warna ataupun sesuatu yang tetap. Jadi tidak termasuk kedua wazan yang terdahulu tadi. Contohnya hazina yahzanu hazanun yang artinya sedih. Jadi sedih ini bukan warna, bukan juga sesuatu yang tetap, karena bisa juga dia bahagia. Jadi oleh karena itu lafaz hazanun mengikuti wazan fa'alun. Selanjutnya ada wazan fi'alun. Wazan ini untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti menolak ataupun mencegah. Contohnya nafara yanfiru nifarun ataupun nifaron yang artinya menghindari. Jadi menghindari ini adalah sebuah bentuk penolakan. Maka lafaz ini mengikuti wazan fi'alun. Wazan yang kelima ada lafaz fa'alanun. Wazan ini untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti bergerak ataupun berpindah.
Contohnya sala yasilu sayalanun, yang artinya mengalir ataupun aliran. Jadi kan aliran itu adalah sesuatu yang bergerak ataupun berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maka kalimat sayalanun ini mengikuti wazan fa'alanun. Untuk wazan yang keenam yaitu ada fu'alun, yang mana wazan ini untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti sakit ataupun suara. Contohnya baka ya beki bukaun, yang artinya tangisan. Jadi tangisan merupakan salah satu daripada suara, maka mengikuti wazan fu'alun, yakni bukaun. Dan ada zakama zukamun, yang artinya penyakit flu. Jadi wazan fu'alun diperuntukkan untuk makna sakit ataupun suara, jadi bisa menggunakan wazan fu'alun. Selanjutnya yang ketujuh ada wazan fa'ilun, yang mana wazan ini untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti perjalanan ataupun suara. Contohnya qoroba yaqrobu qoriban, jadi menunjukkan perjalanan yang dekat, maka mengikuti wazan fa'ilun, yakni lafaz qaribun. Atau juga sohala sohilun, yang artinya meringkik. Meringkik ini adalah jenis suara yang meringkik ya, maka lafaz sohilun mengikuti wazan fa'ilun, karena wazan fa'ilun itu diperuntukkan untuk kalimat yang menunjukkan arti perjalanan ataupun suara. Selanjutnya ada wazan yang ke-8 yaitu fi'alatun. Wazan ini untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti suatu keahlian ataupun kekuasaan. Contohnya zara'a yazra'u zira'atan ataupun zira'atun, yang artinya bertani ataupun pertanian. Jadi bertani ataupun pertanian ini merupakan suatu dari keahlian seseorang, maka lafaz zira'atun mengikuti wazan fi'alatun, yang mana diperuntukkan untuk wazan fa'ala dalam bentuk fi'il madhi dan menunjukkan arti keahlian ataupun kekuasaan. Yang ke-9 yaitu wazan fu'ulun, yang mana wazan ini untuk fi'il madhi yang berupa huruf sahih mengikuti wazan fa'ala serta tidak menunjukkan arti menolak atau mencegah, bukan arti bergerak atau berpindah, bukan arti sakit, bukan arti perjalanan, bukan arti suara, juga bukan arti kepemilikan ataupun kekuasaan. Jadi wazan yang ke-9 ataupun fu'ulun ini menunjukkan fi'il madhi yang berwazan fa'ala dan tidak menunjukkan arti-arti yang sebelumnya. Contohnya di sini qa'ada yaq'udu qu'udan, yang artinya duduk. Jadi duduk ini tidak menunjukkan arti menolak, mencegah ataupun yang lainnya, maka dia mengikuti wazan fu'ulun dalam bentuk masdarnya. Yang terakhir yaitu ada wazan fa'alatun, yang mana wazan ini untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ula dengan syarat bentuk sifat musyabbihat mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya ada dokhuma yadkhumu dokhomatun, yang artinya gemuk. Jadi ini suatu sifat musyabbihat, maka bentuk masdarnya mengikuti wazan fa'alatun. Jadi 10 wazan ini adalah wazan masdar ghairu mim pada fi'il sulasi mujarrad yang lazim. Dan yang pertama tadi adalah masdar ghairu mim pada fi'il sulasi mujarrad yang muta'addi. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, silahkan ditulis di kolom komentar agar kami bisa memperbaikinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.